lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan hidupku. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur atas pemberian Tuhan bagi kita sampai saat ini. Jika kita masih bisa menyembah Tuhan pada malam hari ini, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya adalah orang yang dipilih dan dipercaya untuk melayani dan menyembah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan kita
Kita akan memuji Tuhan kita. Kita akan angkat satu pujian penyembahan. Yesus kami puja, Engkau kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan pemberian Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama datang kami menyembah Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puja Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Tuhan, terima kasih, berikanlah kami hati yang terus menyembah kepada Tuhan. Walaupun di situasi yang mungkin kurang mengenakan bagi kami Tuhan, situasi yang tidak menentu, tapi biar itu tidak mengurangi hati kami untuk hormat dan takut akan Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersama-sama mendoakan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini mengikuti ibadah persekutuan doa di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah mereka. Tuhan juga akan memberkati dan menguatkan iman mereka. Bahkan Tuhan akan memberkati hidup mereka. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersama-sama datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau bersama-sama
dengan hati yang menyembah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tahu bahwa kondisi yang kita alami ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biar kita hati tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita dan melindungi kita sampai saat ini. Dan kita mohon kekuatan Tuhan di dalam kita menjalani masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Supaya iman kita tetap diteguhkan dan tetap mengalami akan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat kami mengalami masa-masa yang sulit, ajarkan kami untuk tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Ajarkan kami tetap beriman bahwa Tuhan selalu menopang kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hati yang senantiasa memandang kepada Tuhan.
Patut kami bersyukur jika kami tetap sehat sampai saat ini Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Patutlah kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat Tuhan yang mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita doakan setiap pergumulan bangsa kita yang kita tahu saat ini. Kita doakan untuk pemerintahan yang ada. Kita juga berdoa bagi ada pihak-pihak yang ingin meruntuhkan atau menjatuhkan pemerintah kita saat ini. Kita doakan supaya Tuhan melindungi ketahanan negara kita senantiasa dapat dijaga dengan baik. Kita juga doa untuk pemerintah sekarang yang mengatasi pandemi COVID, supaya masyarakat dengan disiplin untuk bisa menyukseskan untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Kita doakan juga untuk nanti pemberian vaksin yang rencana akan diberikan nanti bulan awal Desember ini, supaya vaksin itu dapat berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh. Kita doakan juga untuk Tuhan menolong bangsa kita untuk keluar dari resesi ekonomi. Kita doakan supaya pemerintah kita dimampukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini, sehingga masyarakat boleh hidup dengan sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami kembali bersama mendoakan bangsa negara kami. Tuhan, kami tahu banyak hal yang dialami bangsa kami Tuhan, banyak permasalahan, pergumulan ya Tuhan. Berkatilah pemberian kami yang ada saat ini Tuhan, supaya mereka dimampukan oleh Tuhan, supaya mereka dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri kami sendiri. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk pihak-pihak yang saat ini mungkin ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan kami. Kami mau berdoa Tuhan, gagalkan setiap rencana orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkatilah Indonesia Tuhan, berkatilah TNI, kepolisian di dalam menjaga ketahanan negara kami, supaya mereka diberikan kemampuan dan pertolongan Tuhan, supaya bangsa kami ini boleh tetap ada. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami saat ini, polemik yang terjadi, masalah penyebaran COVID yang tidak teratasi saat ini Tuhan. Kami berdoa kesadaran masyarakat untuk mendukung setiap anjuran pemerintah menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin yang sedang diusahakan, sehingga vaksin ini biar Tuhan berkati untuk bisa berfungsi menjadi kekebalan tubuh bagi setiap orang yang telah divaksinasi. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami ini supaya keluar daripada penularan COVID ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini resesi ekonomi tidak terhindarkan, masyarakat banyak yang mengalami kemerosotan moral, mengalami kebangkrutan. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah kami juga dimampukan untuk meningkatkan ekonomi bangsa kami, supaya kami bisa keluar dari resesi ekonomi, masyarakat bisa hidup sejahtera. Tuhan tolong bangsa kami, berkati pemerintah kami yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, belakangan ini kita mendengar banyak sekali orang yang mengalami tekanan, banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha yang terhambat, masalah keluarga, bahkan perceraian yang kita dengar begitu banyak. Ekonomi adalah salah satu faktor yang tertinggi di dalam permasalahan keluarga. Masalah kesehatan juga membuat orang menjadi tertekan, stres. Mereka kehilangan iman. Mereka mengalami ketakutan yang berlebihan. Mari saudara kita doakan. Kita doakan anggota keluarga kita saat ini yang mungkin kita ketahui juga mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Kita doakan juga jemaat Tuhan yang kita ketahui juga mungkin mereka saat ini memerlukan bantuan karena kehilangan pekerjaan. Kita juga doakan mungkin sahabat kita yang mengalami kesehatannya yang menurun, dan mungkin di antara mereka ada yang tertular COVID. Kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka kekuatan dan memulihkan mereka. Mari dengan pertolongan Tuhan supaya jemaat tetap menaruh harap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu situasi saat ini yang sulit. Banyak orang yang mengalami tekanan, stres dan beban berat yang menghimpit mereka Tuhan.
oleh karena pekerjaan yang tidak ada, usaha yang terhambat, banyak orang di PHK, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan yang mempengaruhi masalah dalam keluarga mereka. Tuhan kasihani jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, sahabat keluarga kami yang saat ini mungkin mengalami hal yang demikian. Tuhan pelihara mereka, Tuhan tolong mereka supaya mereka mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Biar iman mereka tetap teguh dan mereka tetap percaya akan pertolongan Tuhan, dan mereka tetap boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau juga menolong bagi mereka yang sekarang terpapar COVID Tuhan. Tenangkan hati mereka supaya mereka berserah kepada Tuhan, sehingga mereka dapat pemulihan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan penyembuhan. Kami berdoa Tuhan, situasi yang dialami oleh jemaat Tuhan, khususnya di GKJ Ampera ini Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, dalam pergumulan mereka dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, dan masalah yang mereka hadapi, biar Tuhan tidak membuat mereka kehilangan iman di dalam Tuhan, supaya tidak membuat mereka merosot di dalam dan takut akan Tuhan. Biar mereka terus memandang kepada Tuhan yang adalah kekuatannya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati sahabat kami, keluarga kami, memberkati orang-orang yang Kau kasihi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita yakin percaya bahwa bersama Tuhan kita ada jalan keluar, ada kekuatan. Kita naikkan pujian ini, bersamamu Bapa melewati setiap musim dalam hidupku. Bersamaku Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Saudara, mari terakhir kita akan doakan untuk gereja kita di dalam mempersiapkan ibadah Natal, supaya di dalam situasi sekarang ini tetap bersukacita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Tetap bersemangat dan memberitakan akan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, sungguh tidak kami bayangkan yang setiap tahun kami boleh merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus di gereja. Namun sementara saat ini kami harus di rumah masing-masing tetap bisa memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu supaya tidak kehilangan sukacita akan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Di rumah kami masing-masing Tuhan saat ini boleh tetap akan ingat kasih Tuhan yang besar itu yang sudah dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Itu yang kami rayakan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dalam mempersiapkan ibadah Natal, dan juga berkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Demikian juga khususnya untuk GKJ Ampera, kami berdoa Tuhan supaya jemaat pun tidak lupa akan tetap mengikuti ibadah kebaktian Natal secara live streaming. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, menolong setiap mereka sehingga sukacita itu terus ada dalam hati mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Stephen dengan tema ujian. Kiranya anak Tuhan tidak gampang menyerah ketika menghadapi ujian hidup, karena Tuhan berjanji menyertai dan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah kita lalai dalam doa, karena doa adalah kekuatan kita. Kita akan naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Evangelis Stephen.
Shalom jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita bersama-sama memiliki kesempatan untuk menikmati makanan rohani firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang menopang kita. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan melihat firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita malam hari ini adalah berbicara mengenai ujian. Seringkali orang bingung dengan ujian dan pencobaan. Ujian dalam bahasa Yunani itu disebut dokimion. Dokimion itu adalah menguji dengan tujuan supaya menjadi murni. Contohnya seperti orang menguji atau memasak emas di perapian, sehingga makin lama makin murni, makin lama makin bersih, makin lama makin tulen, makin lama makin padat isinya. Dan saudara, kalau pencobaan biasanya bersifat menjatuhkan. Pencobaan itu sifatnya untuk merusak. Pencobaan itu sifatnya untuk membuat orang menjadi khawatir. Pencobaan membuat orang tidak mempunyai hati yang teguh di hadapan Tuhan. Sedangkan ujian membawa orang semakin mengenal, semakin percaya, semakin teguh, semakin mengasihi Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketekunan itu disebut dengan hupomone. Nah, hupomone atau ketekunan itu bisa berarti sabar, berarti bertahan ketika dia menghadapi satu pergumulan besar, ketika dia menghadapi penderitaan, ketika dia menghadapi satu masalah, dia sanggup untuk bertahan sehingga dia tetap teguh di dalam imannya. Dia tetap tekun di dalam imannya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, subjek dari ayat yang kita baca di sini, di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga khususnya, di situ dapat kita lihat ada dua subjek penting di dalam penekanan ayat ini. Pertama adalah penulis. Penulis itu adalah Yakobus sendiri. Dia menuliskan surat kepada umat Tuhan 12 suku yang berada di perantauan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berada di tempat pengasingan, yang berada di tempat negeri orang lain, yang berada di tempat penumpangan. Nah, yang kedua, subjek yang kedua adalah kata perantauan. Perantau itu adalah saudara-saudara seiman. Siapa itu saudara-saudara seiman? Mereka itu adalah orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang mencintai Tuhan, yang mengasihi sesama saudara-saudaranya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara di situ ditekankan kata saudara-saudaraku. Kata yang kedua di situ disebutkan adalah imanmu. Jadi ada saudara-saudara seiman, sebangsa, saudara-saudara yang
memiliki iman yang sama di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini mengindikasikan, ini berarti bahwa mereka ini, kelompok orang ini adalah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh teguh bertahan menghadapi pencobaan, sehingga dia tahan uji. Sehingga melalui berbagai pencobaan, bukan dia menyebut atau bukan dia mengata-ngatai tentang Tuhan atau menyalahkan Tuhan, tetapi justru di tengah-tengah pencobaan yang dihadapi, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, di tengah-tengah masalah yang dihadapi, dia semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia memuji-muji Tuhan. Nah, itu sebabnya disebut sebagai ujian. Sehingga diuji, dan setelah diuji dia makin teguh. Di tengah-tengah ujian dia tekun, dia bersabar, dan pada akhirnya tentu ada titik yang akan dia capai, yaitu kemenangan. Saudara, sebagai orang Kristen sejati akan menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang percaya itu akan memiliki satu sikap di hadapan Allah yang dapat dilihat oleh manusia. Maka sebagian orang Kristen beranggapan bahwa kebanyakan dari orang-orang Kristen dia melihat Kristen yang sejati itu aman, Kristen yang sejati itu sehat, Kristen yang sejati itu sukses, Kristen yang sejati itu lancar, segala sesuatu yang dilakukan semuanya berjalan dengan baik, sehingga tidak jarang orang menganut yang disebut dengan teologi sukses. Percaya Tuhan Yesus, pokoknya percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya Tuhan Yesus pasti lancar. Kalau percaya Tuhan Yesus pasti sembuh. Kalau percaya Tuhan Yesus usaha pasti berhasil, pendidikan berhasil, segala sesuatu pasti berjalan dengan baik, mulus. Namun saudara, ini adalah anggapan yang salah. Maka ada anggapan yang berikutnya. Orang beranggap, kebanyakan orang Kristen beranggapan, hal yang kedua adalah orang Kristen abangan. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, orang Kristen yang sejati, dia aman, dia sehat, dia sukses, dia lancar, maka ada orang Kristen abangan. Banyak masalah yang dihadapi, banyak menghadapi jalan buntu, banyak menghadapi kegagalan. Nah, karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua sebutan ini, baik anggapan daripada kebanyakan orang Kristen terhadap orang Kristen sejati yang salah dalam persepsinya, maupun anggapan orang Kristen tentang kekristenan yang abangan, ini pun salah persepsinya. Mengapa? Karena orang Kristen yang sejati bukan tidak akan menghadapi tantangan, bukan tidak akan menghadapi ujian, bukan tidak akan menghadapi pencobaan, bukan semuanya lancar. Justru di tengah-tengah segala tantangan yang dihadapi, kehidupan iman, pertumbuhan imannya semakin kuat dan semakin teguh melalui ujian. Kenapa saudara firman Tuhan berkata demikian, dan di mana firman Tuhan berkata demikian? Ayat yang kita sudah baca tadi. Kitab Yakobus atau surat Yakobus itu ditulis untuk saudara-saudara yang berada di perantauan. Bukan di negeri sendiri mereka berada, dan di tempat pengasingan, di tempat orang lain, di negeri orang lain, di Palestina. Dan mereka yang membenci orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya itu, bahkan pemerintahan Romawi membenci orang Kristen. Nah, itu sebabnya saudara, mereka hidup bukan semuanya lancar. Tetapi di tengah-tengah kondisi semacam ini, bahkan dalam situasi yang hampir sama seperti sekarang ini yang kita hadapi, di kala situasi yang tidak menentu, di masa pandemi, dengan berbagai persoalan keluarga, rumah tangga, pribadi, kesehatan, usaha, pekerjaan, pendidikan, semuanya mengalami masalah. Namun saudara, bagaimana kehidupan iman orang Kristen?
Namun saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita tetap teguh dalam iman di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang kita alami? Di tengah-tengah ujian yang kita alami. Saudara, di sini kita harus melihat apakah ini pencobaan atau apakah ini ujian. Yakobus memberikan kita dua pengertian. Yang pertama, pencobaan. Yang kedua, ujian. Pencobaan sifatnya menjatuhkan, merusak, dan itu datangnya dari iblis. Tetapi ujian itu tujuannya meneguhkan, membangkitkan, menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan iman kita. Itu datangnya dari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan karena ujian di dalam iman kita, dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Ujian membawa kita hidup semakin mengenal maksud dan rencana Tuhan. Saya ulangi, ujian membawa kita semakin hidup, semakin memperkenankan hati Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ujian iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menyadarkan kita semakin intim dan semakin giat melakukan kehendak Tuhan. Semakin intim hubungan kita dengan Tuhan di tengah-tengah pencobaan, kita makin berseru kepada Tuhan, makin sungguh berdoa kepada Tuhan. Bukan makin banyak masalah, makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, Kristen sejati pasti dia akan makin hari makin teguh dalam imannya. Namun saudara, kita perlu belajar untuk menjadi Kristen sejati. Tidak secara otomatis. Harus menjalani masa-masa kehidupan kita. Yang ketiga, arti ujian iman dalam kehidupan kekristenan kita. Ujian menyadarkan kita untuk membantu pertumbuhan iman rohani kita. Sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita semakin hari semakin membutuhkan Tuhan. Semakin rindu akan Tuhan. Semakin percaya akan janji Tuhan. Semakin memupuk kehidupan rohani akan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, apakah kita menggunakan waktu kita dengan baik? Menggunakan waktu dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam berdoa kita kepada Tuhan. Yang dulunya mungkin jarang sekali kita berdoa, jarang baca Alkitab, jarang bersekutu dengan Tuhan, jarang sekali kita datang kepada Tuhan, bahkan jarang untuk memuji-muji Tuhan. Bukankah dengan adanya pandemi ini seharusnya kita banyak waktu membawa kita makin dekat kepada Tuhan, makin berseru kepada Tuhan? Saya pernah bertanya di tengah masa pandemi ini, saya tanya kepada seorang saudara seiman kita, apakah engkau dalam masa pandemi ini makin percaya, makin rindu, makin beribadah kepada Tuhan walaupun tidak dapat beribadah di gereja? Dia mengatakan kadang-kadang ada ibadah, kadang ada pakai ibadah online kalau sempat. Bagaimana dengan waktu kita kalau bisa kalau sempat? Bukankah Tuhan sudah memberikan waktu begitu indah, begitu baik kepada kita? Yang tadinya tidak sulit kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam Tuhan, sulit berkumpul dengan orang keluarga kita. Tapi justru sekarang Tuhan mendekatkan kita, membawa kita bersama-sama di hadapan Tuhan, dapat merefleksikan diri, mengintrospeksi diri kita untuk datang di hadapan Tuhan, dapat berdoa bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu mari jadilah kita sebagai orang Kristen sejati melalui ujian iman dalam sepanjang kehidupan kekristenan kita, untuk membawa kita
pada kemurnian dan keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Hari demi hari, makin bertambah pengenalan dan cinta kepada Tuhan Yesus. Bukankah hari kita juga akan makin pendek umur kita, makin dekat waktu kita pada ajal. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semakin hari di dalam kemurnian iman dan keteguhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang bertahan menghadapi pencobaan dan menang atasnya. Itulah ujian dalam ketekunan dan akhirnya beroleh kemenangan. Ujian menjadikan kita menjadi pemenang yang sejati. Ujian menjadikan kita sebagai orang Kristen sejati, membawa kita kepada suatu perubahan yang makin menanjak, suatu perubahan yang makin berkenan kepada Tuhan. Bagaikan tangga, makin naik, makin naik, makin naik. Inilah iman kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saudara sebagai kekasih-kekasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kita. Dia bersama dengan kita, karena dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, puji syukur kepada Tuhan. Makin hari kita diuji, makin murni, makin tulen, makin sungguh-sungguh, makin terang benderang. Karena hidup kita adalah permata di mata Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, itulah indahnya kita. Saya pernah mengalami satu masa, mengalami satu sakit penyakit. Tapi di tengah-tengah sakit yang saya alami, saya tidak ngomel sama Tuhan. Saya tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah pencobaan yang saya hadapi, tengah-tengah masalah yang saya hadapi, saya merefleksikan diri. Mengapa terjadi seperti ini? Mengapa terjadi seperti ini? Mengapa terjadi semacam ini? Mengapa? Mengapa dan mengapa? Saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi saya belajar untuk menintrospeksi diri, belajar untuk melihat siapa diri saya, apa kekurangan saya, dan saya mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, dan saya datang kepada Tuhan. Makin di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan bagi sebagian orang, saya dapat datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, teguhkan saya. Tuhan, beri saya kekuatan. Tuhan, beri saya kemenangan. Puji syukur kepada Tuhan. Semuanya itu Tuhan pimpin melalui lembah kekelaman dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita oleh pemazmur, Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku, menyertai aku, mengangkat aku ketika aku jatuh. Dan hari ini aku ada. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti saudara juga akan mendapatkan hal yang sama. Ketika iman kekristenan kita menaruhnya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka pencobaan-pencobaan yang kita alami, firman Tuhan katakan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan hadir tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi, karena pencobaan itu datangnya dari si jahat. Seperti Ayub menghadapi pencobaan, seperti Tuhan Yesus menghadapi pencobaan daripada si iblis.
Tetapi Tuhan Yesus, tetapi Ayub menang atas semuanya. Ujian atas iman. Ujian menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan menjadi kekuatan yang menopang kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati puji-pujian dan doa yang kita naikkan. Kita percaya bahwa semuanya yang kita persembahkan dan ibadah kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan memberkati kita. Apalagi firman Tuhan yang kita nikmati bersama-sama menjadi makanan rohani yang menolong, menopang, memberkati, menguatkan iman kita. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya, menerangi, menguatkan di dalam perjalanan imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, serta penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, memberkati di sepanjang perjalanan hidupmu, mulai saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati.